Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 12 Agustus, Pekan Biasa ke-19. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 18, ayat 15-20. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang beriman harus berani mengakui kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Walaupun mengakui itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita wujudkan. Oleh karena itu, mungkin bahwa kita membutuhkan orang lain atau sesama kita untuk mengingatkan dan menyadarkan diri kita. Atau juga sebaliknya bila kita tahu saudara atau saudari kita yang berbuat salah. Pertama-tama memang bukan mau mengadili yang bersalah, tetapi bagaimana supaya saudara-saudari kita itu dapat dan mau kembali dalam kesatuan persaudaraan kasih kita bersama sebagai anak-anak Allah. Maka suasana akrab, bersaudara dan damai sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman terhadap yang salah, agar mau memperbaiki hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus memberikan contoh dan teladan dalam hidup bersama kita ketika di antara kita ada yang salah, supaya berani untuk mengakui kesalahan satu sama lain. Dan juga di sanalah kita melihat Allah sendiri hadir saat kita atau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita ditumbuh kembangkan, punya rasa keprihatinan terhadap sesama, agar kita berani dan mau menolong satu sama lain untuk memperbaiki hidup kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.